dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Gaspol. Pak Ustadz, amanah sebagai pemimpin. Kita bicara pemimpin ini kan sebenarnya ada berbagai macam jenis pemimpin. Ada yang memang dipilih, ada yang mandatori kewajiban langsung terpilih secara langsung. Gitu Pak Ustadz. Mungkin ada pemimpin perusahaan, ada pemimpin yang di bawah gitu. Karena saya khawatirnya yang dikira oleh orang yang mendengarkan ini hanya pemimpin yang kita pilih. Sementara kan banyak pemimpin yang di luar itu. Itu bagaimana? Berlaku yang sama? Itu kan kita tadi bicara negara. Dalam rumah tangga kita juga pemimpin. Saya ini pemimpin. Pemimpin bagi mamanya Ece. Pemimpin bagi Ece anak saya. Pemimpin bagi orang-orang yang kerja di rumah saya. Dan saya akan ditanyai pertanggungjawaban saya. Kamu ajar enggak anakmu mengaji? Kamu ajar enggak anakmu akhlak? Kamu beri makan enggak anakmu yang halal? Itu semua akan ditanya. Minimal pemimpin kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Saya pemimpin bagi diri saya. Mata saya nanti akan ditanya pertanggungjawabannya. Matamu sudah mestinya tidur, masih juga kau nonton. Kakimu sudah mestinya rehat, masih kau juga jalan-jalan. Itu akan dimintai pertanggungjawabannya semua. Semuanya. Semuanya. Maka pemimpin itu bukan hanya pemimpin negara, tapi ingat, semakin besar kepemimpinannya, semakin besar tanggung jawabnya. Wah, pertanggungjawabannya semakin besar. Pertanggungjawabannya. Makanya dari awal tadi saya bilang, andai saja orang tahu semua itu beratnya itu, tidak ada yang menjadi pemimpin. Tapi orang yang pemimpin yang baik itu dapat kedudukan enak juga di akhirat. Ada 7 golongan orang dilindungi di padang mahsyar kelak. 7 golongan, di mana pada saat itu tidak ada lagi perlindungan kecuali datangnya dari Allah. Jadi pada saat itu orang mau diadili, ruang tunggu namanya, untuk masuk pengadilan. Dosa-dosa kita dihitung. Kita nunggu dulu. Berapa triliun manusia waktu itu menunggu. Ibu masih ingat waktu pilpres? 8 TPS kita nunggu sampai tengah hari. Ini nanti 1 saja ruang coblos. Karena hanya Allah saja pengadil kita. 1 aja menunggu dari Adam sampai kiamat. Semuanya. Dan pada saat Allah ada sediakan ruang PPIP. 7 golongan orang dilindungi di padang mahsyar. 1 diantaranya imamun adil. Pemimpin yang adil. Tidak berarti pemimpin itu celaka, tidak. Tergantung dia bagaimana menyikapinya. Umar bin Khattab pemimpin. Abu Bakar Siddiq pemimpin. Ali bin Abi Thalib pemimpin. Utsman bin Affan pemimpin. Rasulullah juga pemimpin. Mereka ini 10 golongan orang dijamin masuk surga. Mereka pemimpin. Tapi sayangnya pemimpin kita tidak pernah dengar dakwah. Datang khotbah Jumat paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Bagaimana dia mau dapat ilmu agama? Coba pemimpin dalam Islam. Itu Umar bin Khattab. Pemimpin zaman dulu, dialah pemimpin, dia juga ustadz. Umar bin Khattab suatu ketika terlambat sholat Jumat. Sholat mau dimulai, belum juga datang Umar bin Khattab. Khatib belum datang. Kan susah kalau khatib belum datang. Ditunggulah Umar bin Khattab. Ternyata selesai ditanya, kenapa Amirul Mukminin terlambat? Kenapa Pak Presiden terlambat? Baju saya basah. Saya tunggu kering. Kenapa? Hanya 2 bajunya. Presiden pada zaman itu. 2 bajunya dia tunggu sampai kering. Adakah pemimpin sekarang ini? Enggak usahlah 2 baju. Silakan bajumu 1 gudang. Silakan bajumu 1 toko. Tapi tolong layani rakyat. Kami ikhlas gajimu miliaran. Kami ikhlas kau dilayani, pajak kami kau pakai. Kami ikhlas. Tapi tolong jalankan tugasmu dengan baik. Kau mau digaji miliaran, oke lah. Kau punya ajudan, ikhlas itu takdirmu. Tapi tolong kerjalah dengan baik. Wajar nanti kamu menjadi penghuni api neraka. Kau sudah dikasih mobil dinas, dikasih kau rumah dinas, dibayarkan bensinmu, dibayarkan sopirmu, dibayarkan kuotamu. Kau naik pesawat bisnis kelas dibayarkan. Lalu rakyat kau sengsarakan. Pantas kau menjadi penghuni api neraka yang kekal. Sayangnya pemimpin-pemimpin kita terlena dengan dunia ini. Mereka lupa wamal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini hanya cobaan. Dunia ini hanya sementara. Kullu nafsin saikatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati, termasuk pemimpin. Subhanallah. Ada kan lagu orang kaya
orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadz. Wah, kenapa lebih kencang? Kok makin kenceng sih? Yang mau bertanya boleh angkat tangan, silakan. Ibu boleh maju, sebutkan nama dan pertanyaannya di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga dari Majelis Taklim Baiti Jannati. Terima kasih kesempatannya Ustaz yang diberikan untuk bertanya. Sekarang kan kita melihat fenomena kepemimpinan itu bagaimana. Dan yang ingin saya pertanyakan, kita sebagai warga, bagaimana kita mengkritik pemimpin yang terendah dulu lah, RT atau RWK yang paling rendah di lingkungan kita. Bagaimana kita sebagai masyarakat mengkritik, tapi tanpa harus kita merasa takut terintimidasi oleh pemimpin tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Berat juga ini pertanyaan. Makanya ini nyerempet-nyerempet Ya. jurang begini nih. Bu. Aduh silakan Pak Ustadz, tapi ini Mas relevan Pak Bayu, Ustadz. Mas Bayu, kita berjamaah. Ya. Ya, jadi imam. Ini Mas Bayu, kalau begini, yang di belakang saya bukan itu, tapi ini. Bukan yang di belakang saya ini. Ini kanan, belakang sebelah kanan. Itulah disebut muballaga. Muballaga berasal dari kata mubalik. Mubalik artinya yang menyampaikan. Anggota DPR. Oh, oke. Baik. Ketika imam salah, saya salah, mestinya saya ruku, saya sujud, maka ini mengingatkan. Muballaga mengingatkan. Bagaimana cara mengingatkan? Bukan dia tendang pantat gue, salah Ustaz. Nggak boleh begitu. Nggak boleh juga didorong pantatku, Ustaz salah. Nggak boleh begitu. Apa yang diucapkan? Subhanallah. Imam itu diucapkan. Jangan juga imam sudah dengar subhanallah, dia belagak pilon. Pura-pura tidak dengar. Ada juga pemimpin begitu. Sudah ditegur, pura-pura tidak dengar. Ada begitu. Maka kewajiban kita menegur. Ada juga begitu. Sudah tahu kentut, itu namanya sudah batal kan? Subhanallah, tinggalkan tempat. Jangan kau malah, sedikit ji. Batal. Jadi kita orang Islam itu dalam bernegara, kita patuh kepada pemimpin. Patuh kita. Tapi kita bukan patuh yang taklid buta. Salah, pemimpin benar kita ikuti. Salah, kita tegur. Cara tegurnya, subhanallah. Boleh menegur pemimpin, boleh. Tapi jangan membakar. Siapa yang pertama? Aturannya. Aturannya. Yo, Makassar. Oh, iya. Toh, aturannya itu toh. DPR dulu bicara. Saudara dipilih bukan di lotre. Meski kami tak kenal siapa saudara. Maka dipilih untuk bicara. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Itu mestinya wakil rakyat. Tapi wakil rakyat dia tidak mewakili rakyat. Siapa yang diwakili? Partai. Kita waktu kampanye milih wakil rakyat. Begitu dia terpilih, dia menjadi wakil partai. Ini yang rusak negara kita. Wakil rakyat mau bicara, apa kata ketua partainya? Kalau kau nggak, saya resapel kau, ku ganti kau. Itu yang jadi masalah juga. Tapi ini bingung orang kalau dibicara ini Bu. Tapi paling tidak kita tidak bersekutu dengan kebatilan. Paling tidak kita mulai yang akan datang pemilu, jangan pilih karena duit. Jangan pilih karena partai. Jangan pilih karena sepupumu. Jangan pilih karena keluargamu. Tapi kau pilihlah yang betul-betul bisa membawamu rahmatan lil alamin. Menjadi uswah, menjadi teladan buat kita semua. Meskipun dia tidak kaya, dia tidak populer. Tapi kalau akhlaknya baik, moralitasnya baik, pilihlah, selebihnya bertawakal ilallah.
Masya Allah, dahsyat sekali. Terima kasih Ustadz Dasat atas Tidak petuah enak yang telah rasanya diberikan. subuh-subuh sudah gaspol. Waduh, tapi memang ini relevan sekali dengan apa yang terjadi di Iya. masyarakat sekarang. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz hari ini menjadi pengingat buat kita semua agar apapun amanah yang kita dapatkan insya Allah menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Akhir kata Ustadz Dasat terima kasih atas petuahnya. Ibu-ibu semua terima kasih yang sudah hadir. Dan pemirsa yang menyaksikan selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Bayu Oktara dan seluruh kerabat kerja Metro TV yang bertugas dari Masjid Hajah Sitimang, Kota Makassar pamit undur diri. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.